Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Jayadi dengan NPM C1A 240013 angkatan 24 Fakultas Hukum Universitas Subang. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema tentang penyebaran pemuda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tantangan hukum, cybercrime, dan digitalisasi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Namun kemajuan teknologi digital yang pesat membawa tantangan tersendiri, terutama dalam aspek hukum. Cybercrime menjadi ancaman serius yang dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peran pemuda dalam menghadapi tantangan ini sangat krusial. Yang pertama, pemuda sebagai pilar transformasi digital. Pemuda merupakan generasi yang paling melek teknologi dan memiliki akses luas terhadap dunia digital. Menurut data BPS, lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia adalah pemuda. Dengan potensi ini, pemuda memiliki peran penting dalam mendorong inovasi digital melalui startup berbasis teknologi, menjadi agen perubahan dalam literasi digital, keamanan cyber, mengawasi kebijakan digitalisasi agar selaras dengan hukum dan etika. Yang kedua, tantangan hukum cybercrime dalam era digitalisasi. Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tantangan hukum yang muncul tidak bisa diabaikan. Beberapa ancaman utama dalam hukum seperti meliputi 1. Kejahatan cyber, yaitu pencurian data melalui peretasan dan phishing, penyebaran berita hoax yang memicu instabilitas sosial, kejahatan finansial digital seperti penipuan online dan skimming. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi digital, yaitu cyberbullying dan ujaran kebencian di media sosial, pelanggaran hak cipta, dan pencurian konten digital. Sebagai pemuda, kita harus memahami hukum yang mengatur dunia digital seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Yang ketiga, peran pemuda dalam menyikapi tantangan cybercrime. Agar Indonesia bisa mencapai visi 2045 tanpa terhambat oleh ancaman cyber, pemuda harus berperan aktif dalam beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, yaitu memahami dan menyebarkan informasi tentang keamanan digital. Berperan dalam edukasi cyber kepada masyarakat. Berpartisipasi dalam gerakan anti hoax dan anti cyberbullying. Yang kedua, berkontribusi dalam kebijakan digitalisasi, yaitu mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap cybercrime, mengawasi kebijakan pemerintah terkait digitalisasi, menjadi bagian dari komunitas hacker etis untuk melindungi sistem digital nasional. Yang ketiga, manfaat teknologi secara produktif, yaitu mengembangkan inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan keterampilan di bidang cyber security, dan membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman digital. Yang keempat, solusi dan langkah nyata. Untuk mewujudkan peran pemuda dalam menghadapi tantangan hukum cybercrime, beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu mengikuti program pelatihan keamanan cyber yang disediakan oleh pemerintah dan swasta, berpartisipasi dalam komunitas teknologi yang fokus pada pengembangan etika digital, menggunakan internet
dengan bijak, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, mendorong revisi kebijakan hukum cyber agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi, yang saya dapat simpulkan dari tema peran pemuda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tantangan hukum cyber dan digitalitas, yaitu pemuda adalah motor utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, untuk pencapaian visi tersebut, kita harus siap menghadapi tantangan digitalisasi, khususnya ancaman cybercrime. Dengan meningkatkan literasi digital, memahami hukum cyber, serta aktif dan inovasi teknologi, kita bisa menjadi generasi yang membawa perubahan positif, memastikan kemajuan Indonesia yang aman dan berdaya saing global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God! Wow!